memberkati kita semuanya. Selamat datang Pak Chandra, Ibu dan rombongan. Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini untuk pelayanannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi berkat untuk jemaat yang di tempat ini. Semua pelayanan akan dilayani dari rombongan dan Pak Chandra. Kami silakan Pak. Haleluya. Shalom saudara, sugeng enjang jemaat Brulawang. Gusti Yesus berkahi. Haleluya. Kita akan mulai pujian penyembahan kita pagi hari ini. Saya merasakan kedinginan. Haleluya. Biasanya di Surabaya, Sidoarjo panas. Saya puji Tuhan, kita akan dihangatkan oleh puji-pujian kita. Amin saudara. Haleluya. Biarlah kita pagi hari ini, apapun kondisi kita saat ini, mungkin saudara saat ini dalam keadaan kuat maupun lemah, dalam keadaan kita saat ini berlimpah maupun kurang, biarlah kita tetap kamu katakan bahwa hanya Yesus, kita ikut Yesus untuk selama-lamanya, karena dialah Allah yang dahsyat, Allah luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin saudara. Yesus selamanya, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus
kasih Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Apapun saat ini kami Tuhan, kami mau tetap katakan sekali Yesus selamanya buat Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan, melawat setiap umat-Mu, setiap pribadi kami masing-masing. Dan kami nanti pulang bawa berkat, anugerah dan sejahtera daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Kita akan deklarasi pengakuan iman rasuli. Kita silakan bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mendeklarasikannya. Satu, dua, tiga. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Kita tetap berdiri saudara. Saya ingin saudara kami berikan salam satu sama lain karena di sini banyak tamu juga dari Surabaya Sidoarjo, ya minimal 20 orang gitu ya. Haleluya. Mari kita akan masuk. Ya, haleluya. Masuk gerbang Tuhan dengan puji-pujian, dengan ucapan syukur kita. Tidak salah bahwa yang kita sembahlah Allah yang memang benar-benar Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di surga. Haleluya. Tuhan ku maha besar.
berikan yang terbaik buat Tuhan, persembahan. Karena yang kita sembah yang dahsyat, berikan terbaik. Haleluya. Mari kita bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. kedatangan tamu dari Surabaya, dari tim Jamunu ini dan tim Hope MC dari Sidoarjo. Mereka akan memuji Tuhan bersama-sama di tempat ini. Oleh sebab itu kami persilakan seluruh tim Jamunu ini dan Hope MC, silakan tampil ke depan. Bila kita, selagi kita masih ada kesempatan, bila kita boleh melayani Tuhan dimanapun juga
baik di kota, di desa-desa. Haleluya.
haleluya. Terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami tahu, kami sadar bahwa Tuhan ada di tempat ini. Ketika Tuhan hadir di tempat ini, izinkan yang sakit alami kesembuhan. Amin. Yang lemah beroleh kekuatan yang baru. Yang punya masalah persoalan pulang dari tempat ini ditolong oleh Tuhan. Karena itu pagi hari ini Tuhan sampaikan kebenaran firman. Di dalam nama Yesus yang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom. 20 kali lebih keras, shalom. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Gembala di tempat ini bersama keluarga. Juga keluarga daripada Ibu Juwita, Ibu Rahel, juga jemaat yang hadir di tempat ini. Sehingga kami semua, saya dan teman-teman bisa hadir di tempat ini. Ini adalah kunjungan kami yang pertama. Biasa kalau ada yang pertama, ada yang kedua gitu. Ya. Jadi firman Tuhan yang ingin saya sampaikan hari ini bahwa kita ini harus bergerak cepat. Karena waktunya sudah sangat singkat. Amin. Coba kita renungkan, kalau kita ada di dalam pesawat terbang misalnya, pilotnya orang percaya, penumpangnya sebagian bukan orang beriman, tiba-tiba Tuhan itu datang. Pertanyaan saya,
Tuhan datang, pilotnya diangkat, pesawatnya itu lari kemana? Atau kita ada di jalan tol kecepatan 120 km, sopirnya orang percaya, penumpang lainnya sebagian besar tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan itu datang, supirnya diangkat. Terjadi tabrakan beruntung di jalan tol. Ini sesuatu yang mengerikan kalau kita tidak hati-hati. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-24. Injil Matius pasal yang ke-24. Kalau Bapak Ibu suka judul khotbah, saya beri judul khotbahnya waktu yang dipersingkat. Waktu yang dipersingkat. Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 22 kita baca bersama-sama. Yang sudah menemukan katakan amin. Matius 24 ayat 22, 1, 2 dan 3. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang pilihan waktu ini akan dipersingkat. Tuhan akan segera datang. Dikatakan kalau waktu ini tidak dipersingkat, kita tidak diselamatkan. Dikatakan di sini, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup termasuk kita tidak akan selamat. Jadi waktu ini Tuhan akan persingkat. Dia akan segera datang, amin. Karena itu berhati-hati dengan waktu yang ada. Jadi kita berpacu ini dengan waktu. Berpacu dengan waktu. Nah, kemarin saya itu diundang salah satu gereja di Putra Agung. Dia baru buka, Pak. Begitu saya diundang, saya datang, waduh, hampir 50 orang yang hadir. Gereja baru dibuka bisa menghadirkan 50 orang, itu luar biasa. Jadi kita bergerak cepat. Ayo Pak, datang Pak, saya datang lagi. Minggu lalu saya baru di Wagir. Terus muter. Minggu depan saya ada di sekitar Bromo. Jadi kita gerak cepat. Dikatakan di sini, kalau waktu itu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak ada yang selamat. Tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Ayat 33 berkata begini, ayat 33. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya apa? Sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Saudara mengerti apa kata arti di ambang pintu? Sudah tinggal injak turun. Tuhan akan segera datang, yang setengah-setengah tidak akan dipakai Tuhan. Jadi kita harus hati-hati dengan waktu ini. Pertanyaan saya yang pertama, kalau 14 hari atau 2 minggu itu menurut saudara cepat atau lambat? Waktu 14 hari. Cepat atau lambat? Coba yang cepat mana? Yang lambat mana? Cepat bagi mereka yang sedang kasmaran, Pak. Yang sedang jatuh cinta, waktu 14 hari, waduh terasa terlalu cepat. Baru kembali kok sudah mau pulang lagi gitu. Tapi bagi mereka yang sakit, yang menderita, yang ada di dalam penjara, jangankan 14 hari, Pak. 3 hari saja sudah terasa lama. Alkitab ini 66 pasal. Kalau kita baca secara rutin 10 pasal, 6 bulan kelar. Pertanyaan saya berikutnya, 6 bulan itu cepat atau lambat? 2 jam dalam gereja itu cepat atau lambat, Pak? 2 jam. Cepat atau lambat? Wah lambat, apalagi Pak Chandra dari Sulawesi itu yang khotbah, waduh terasa terlalu lama. Jadi waktu ini sangat terlalu cepat bergulir. Di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat 10 berkata, usia manusia itu 70 tahun. 70 tahun itu lama atau cepat? 70 tahun. Saya ambil gambaran begini. Dari usia 0 sampai 10 tahun, 0 sampai 10 tahun, saya namakan hari Senin. 0 sampai 10. 11 sampai 20 itu hari Selasa. Ada yang hari Selasa di sini? Belum. 21 tahun sampai 30 itu hari Rabu. Ada yang hari Rabu di sini usia 30 tahun? 31 sampai 40 itu hari Kamis. Ada yang hari Kamis di sini? Ada? Sudah dekat-dekat. Hati-hati.
Hati-hati. 41 sampai gocap itu hari Jumat. Ada hari Jumat di sini? Itu sudah menjelang. Nah, 51 sampai 60 itu hari Sabtu. Siapa yang hari Sabtu di sini? Tergelincir sedikit lewat itu. Iya. 61 sampai 70 hari Minggu. Tinggal tunggu lonceng berbunyi orang Manado bilang. Tinggal tunggu. Tapi ada yang bilang, Pak, nenek saya, engkong saya itu kok bisa 78, 79 kok belum dipanggil-panggil. Saya bilang itu pesawatnya delay. Kalau pesawatnya nggak delay, sebentar-bentar juga lewat itu ya. Jadi hati-hati dengan waktu ini. Di mana posisi kita sekarang? Di hari apa kita berada? Hati-hati. Karena waktunya sudah terlalu singkat. Saya ini bukan dari orang percaya tadinya. Jadi saya mau kesaksian karena banyak yang belum tahu. Suatu saat 30 sekian tahun yang lampau saya ini sakit, Pak. Saya asal Sulawesi. Ada orang Sulawesi di sini? Gak ada ya orang Sulawesi ya. Oh ada ya. Saya dari Sulawesi Tengah ya. Jadi waktu SMA itu saya diajak teman saya untuk berburu babi. Nah kita kan orang-orang Sulawesi kan suka makan babi. Jadi saya diajak teman saya berburu babi. Dia punya anjing 8 ekor. Jadi dia waktu itu kan sudah zaman tahun 80 itu kalau berburu babi kan pakai senter yang panjang itu. Kayak kadang 6 baterai disambung, 8 baterai disambung. Waduh, sorot babi. Nah, waktu kita berburu babi itu teman saya itu saking semangatnya berburu babi, saking seriusnya dia berburu babi, dia pakai sepatu yang kayak sepatu bola yang ada bintik-bintiknya itu, tiba-tiba dia injak kaki saya. Waduh, sakitnya luar biasa. Tetapi kalau saya berteriak, kita tidak makan babi. Karena babi sudah di depan. Dia senter gitu. Baba diam. Ada babi, Baba diam dia dong. Tapi ini sakit, Pak. Kalau saya teriak, kita pulang tidak makan babi, Pak. Tapi saya diam. Begitu dia lihat babi, dia tembak kena, Pak. Waduh, kenapa itu babi bisa diperoleh? Karena dia fokus. Jadi Tuhan mau kita fokus akan kedatangan Tuhan yang sangat singkat ini. Kolose pasal yang kedua ayat yang kedua, Kolose 3 ayat yang kedua bilang begini. Coba kita lihat Kolose pasalnya yang Kolose pasal 3 ayat yang kedua bilang begini. Sudah ketemu, katakan amin. Kolose 1, Kolose 3 ayat 1, Kolose 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus. Jadi perkara yang di atas itu yang lebih penting. Persoalan kita hari ini adalah kita lebih memikirkan apa yang ada di dunia ini daripada apa yang menjadi kekekalan Tuhan. Kalau kita disuruh milih, kita lebih milih duniawi. Padahal ini tentang kehidupan ini, kalau di dunia kan cuma 70 tahun, tapi setelah ini ada kehidupan lagi yang tidak ada batasnya. Karena itu fokuslah kepada waktu yang dipersingkat ini. Kita ini sering ribut dengan kiri kanan, kita sering ribut. Saya kasih contoh begini, ada seorang raja, dia hidup di istana yang mewah, tetapi satu penyakitnya tidak bisa tidur. Raja ini kaya raya, memerintah sekian tahun tapi tidak bisa tidur, kesulitan tidur. Akhirnya dia panggil prajuritnya, prajurit sini. Coba kenal dia akang dulu di situ. Kenapa tukang kebun itu bisa habis bersihin kebun langsung orang bilang basandar, senden begitu, langsung tidur. Prajuritnya bilang sama Pak Raja gampang. Kalau mau buat si Udin ini tidak bisa tidur itu gampang. Caranya bagaimana? Kasih dia hadiah. Ambil kotak, kasih dia hadiah. Masukkan handuk, masukkan baju, masukkan sepatu, dasi, jas, kasih dia semua itu. Jangan lupa kasih masuk uang 100 juta. Berapa? 100 juta. Tulis besar-besar, 100 juta persembahan dari raja. Tapi uang yang dimasukkan jangan 100 juta. Kasih masuk 99 juta. Jadi uang masuk 99 juta,
tertulis berapa? 100. Kirim sama si Udin. Begitu Udin dapat, waduh, terima kasih, sampaikan salam saya sama raja. Saya sudah dapat ini, akhirnya dibuka. Oh, ada sepatu, ada jas, ada macam-macam. Terakhir ada amplop coklat. Begitu dibuka amplop coklatnya, wah, ditulis, dilihat 100 juta. Dihitunglah oleh si Udin. Ternyata uangnya kurang 1 juta. Gara-gara uang 1 juta kurang, waduh, ini pasti raja salah hitung. Saya turun dulu, dia cari di pekarangan, dia cari di rumahnya, dia cari, keliling cari. Tidak ketemu uang 1 juta. Gara-gara uang 1 juta, dari malam sampai subuh dia tidak tidur. Padahal dia punya 99 juta. Tapi dia memikirkan yang 1 juta yang bukan punyanya dia. Ini si Udin sama dengan Anda. Iya ya? Pusing dengan urusan orang. Ada tetangga beli TV. Datang TV baru, datang kulkas baru. Pak sini Pak. Coba ngana pergi tengok akang dulu tetangga sebelah. Dia tuh beli TV. Tolong tanyakan, itu cash atau kredit. Kayak begitu kita itu. Pusing dengan orang, akhirnya kita lupa dengan kedatangan Tuhan yang sudah mendekat itu. Karena itu pagi hari ini saya mau kita fokus akan kedatangan Tuhan. Amin. Nah, bagaimana supaya kita ini masih ada waktu. Tadi lagunya kan bagus, lagunya tadi Pak Wimpi dan rekan itu. Masih ada nafas, ayo kita melayani Tuhan. Yang pertama, apa yang bisa kita pelajari dari Matius pasal 24 ini. Coba kita lihat bersama-sama. Di dalam Kejadian pasal yang ke-19. Kejadian 19 ayatnya yang ke-15 dan 16. Tolong salah seorang membacakan buat saya Kejadian pasal yang ke-19 ini. Kitab Kejadian pasal yang ke-19 ayat 15 dan 16. Tolong dibantu. Kejadian pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-15 dan 16. Demikian bunyinya. Ya. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bergegas, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan tidak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya cepat-cepat. Jangan lambat Lot, cepat-cepat. Tuhan mau kita bergerak cepat. Saatnya sudah sangat singkat, amin. Gerak cepat. Ayo Pak Chandra ke Bondowoso, lari ya ke Bondowoso. Ayo Pak Chandra ke Lumajang, lari ke Lumajang. Cepat. Padahal kita ini kurang tidur. Saya kalau berangkat tuh pasti ada 4-5 orang temani saya. Saya tidak berangkat sendiri. Dan ibu-ibu semua. Jadi kalau saya bawa mobil, waduh itu rame Bu di belakang Bu. Begitu masuk tol 1 jam kemudian mulai ada keheningan. Hening. Masuk tol apalagi kalau Bondowoso 6 jam Pak saya Pak. Karena di dekatnya Kawah Ijen itu, Sukosari. Itu kalau sudah 1,5 jam, orang Manado bilang mereka sudah mulai basandar begini. Masing-masing cari posisi. Hilang lenyap. Nanti bangun-bangun sudah jam 12, sengaja saya kasih mampir di tempatnya bakso yang buka 24 jam. Nah, herannya mereka bangun. Mereka bangun kalau ada bakso. Jadi harus kita bergerak cepat. Jangan lambat. Gerak cepat dan cepat. Tetapi gerak cepat yang saya maksud gerak cepat yang teratur. Jangan gerak cepat dulu, akhirnya kita celaka, jangan. Ada pesawat kecil, penumpangnya 4. Pilot 1 pilot, 1 pengusaha, 1 pendeta tua, 1 anak muda. 4 orang di dalam pesawat itu. Ketika terbang, pertama awalnya enak, pesawatnya enak sekali. Tiba-tiba ada badai di atas goyang. Nah di dalam pesawat itu hanya ada 3 parasut. Berapa parasut? 3. Pilot bilang, saya ini pilot masih muda, jam terbang saya masih kurang. Istri saya
baru hamil 6 bulan. Saya harus segera turun. Mau menyelamatkan diri. Kasihan istri saya lagi hamil di Bulu Lawang. Jadi saya harus segera turun. Dia ambil parasut satu, dia turun, seret. Pengusaha dari Manado bilang, aduh, saya harus ketemu orang di Wagir. Saya juga harus turun. Pengusaha ambil parasut, dia juga turun. Berarti tersisa 1 parasut. 1 parasut ini diperebutkan oleh pendeta tua dan anak muda ini. Anak muda ini kebetulan keponakannya Pak Yohanes, barangkali begitu. Dari Sidoarjo Pak ya. Baku rebe dia. Orang Manado baku rebe. Wah, Bapak anak ini nih. Pak pendeta waktu tua ini bilang begini. Anak muda, Bapak jadi pendeta sudah cukup lama. 50 tahun menjelang saya jadi pendeta, saya sudah tua. Ini ada parasut 1, ngana aja yang turun. Saya biar mati di sini. Anak muda bilang, enggak Pak. Masih ada 2 parasut. Loh, kok 2? Kan tinggal 1. Enggak Pak. Tadi pengusaha tadi itu, saking tergesa-gesanya, saking cepat-cepatnya bergerak, dia salah ambil. Yang dia bawa ransel saya. Jadi bergerak itu harus teratur. Gerak cepat boleh, tapi teratur. Jangan sampai membuat kita celaka. Jadi yang pertama ini, kita harus bergerak cepat. 2 Petrus pasal yang ketiga, coba kita lihat. 2 Petrus 3, ayatnya yang ke-11 dan 12, tolong dibantu. 2 Petrus 3 ayat 11 dan 12, tolong saya dibantu. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ya, jadi kita ini dikatakan dalam ayat ini, kita bisa mempercepat waktu kedatangan Tuhan, asal kita juga bergerak cepat. Tuhan segera datang, mari kita lebih cepat dan lebih cepat lagi, amin. Lebih cepat dan lebih cepat. Karena itu perbanyaklah berdoa, perbanyaklah melayani Tuhan. Perbanyak juga menabung Bapak Ibu, menabung penting. Saya suka ini dengan tabungan, suka saya tabungan. Ada teman saya datang, Pak Chandra, saya ini loh, sudah doa, kok tidak sembuh-sembuh saya ini, lemah terus, sakit terus. Saya bilang satu jawabannya, Anda tidak punya tabungan. Iya tak? Iya. Coba kalau ada doa di tempat ini, Anda datang, saya kasih poin Anda 10. Ada doa malam, saya kasih poin 10. Anda bangun pagi-pagi jam 2 seperti yang kita lakukan jam 2 pagi setiap pagi. Jangan jam 5 Pak, jam 5 terlalu banyak orang berdoa. Jam 4 terlalu banyak orang berdoa. Kita ambil jam 2. Bangun jam 2, saya kasih poin Anda 50 karena setengah mati. Orang lagi tidur karena Anda berdoa. Poin-poin ini kita kumpulkan. Ada orang susah Anda tolong, saya kasih poin. Ini ada yang susah Anda, ada yang sakit Anda besuk, saya kasih poin. Nah, poin-poin inilah yang Anda kumpulkan. Kalau Anda sakit, ini yang akan berbicara. Tapi kalau Anda tidak pernah doa, baca Alkitab yang malas, Anda sakit tetap sakit. Tidak ada tabungan. Baru-baru ini kan corona besar-besaran. Salah seorang ibu telepon saya, Pak Chandra tolong doakan saya. Saya datang ke sana, waduh kasihan. Tabung sudah 4 yang besar-besar itu. Sudah gini. Lalu saya datang berdoa sekali enggak ada. Berdoa 2 kali enggak sembuh. Saya tanya Tuhan, apanya yang salah sih? Tuhan bilang tabunganmu masih kurang. Loh, kaget aku. Tabungannya kurang, iya. Terus gimana supaya orang ini bisa sembuh? Tambah doa 3 hari. Supaya tabunganmu cukup. Wah, saya bilang sama orang, Bu, tunggu Pak. Nanti 3 hari kemudian saya datang. Saya kasih tahu anaknya 3 hari kembali saya. 3 hari saya berdoa, saya kembali. Begitu didoakan, sudah sembuh. Kenapa? Tabungannya yang membuat kita mampu menolong orang. Jadi tabungan itu bisa membuat kita menyalurkan orang lain. Jadi penting sekali kita menabung dan jangan lupa menabung juga yang di sini. Iya toh, rohani penting,
tapi kita juga perlu untuk beli Superme. Ya toh? Iya, tabungan harus rohani dan jasmani. Jadi yang pertama ini, Tuhan mau kita bergerak cepat. Gerak cepat. Yohanes 15, coba tolong dibaca. Yohanes 15 ayat 1 dan 3. Injil Yohanes 15 ayat 1, 2, dan 3. Salah seorang membaca buat kita semua. Silakan Pak, dibantu Pak. Yohanes 15 ayat 1, 2, dan 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 3 berkata begini, kamu memang sudah bersih karena apa? Karena apa? Jadi firman itu membersihkan. Jadi kalau ada Anda terlalu makan banyak coto Makassar seperti saya ini, coto Makassar kan banyak lemak-lemaknya itu. Anda harus baca firman. Karena firman itu bukan saya loh, ini firman loh. Firman berkata, firman itu membersihkan kita. Jadi rajin-rajinlah baca firman, dengar firman, pelajari firman. Karena firman itu sangat membersihkan. Jadi kalau ada enjok-enjok, kurang enak badan, Anda baca firman Tuhan menjamin Anda. Firman itu membersihkan kita. Obat mungkin tidak bisa menyeluruh membersihkan kita. Tapi kalau kita cinta akan firman, firman itu membersihkan kita. Amin. Jadi yang pertama bergerak cepat. Yang kedua sekarang, ini ada 10, jadi kita pulang jam 2 nanti. Nah, yang kedua sekarang. 1 Tesalonika 5 ayat yang kelima dan 8 sampai 8. 1 Tesalonika, coba kita lihat 1 Tesalonika 5. Ayatnya yang kelima sampai 8. Ya. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ya, yang kedua Tuhan mau kita sadar dan berjaga-jaga. Jadi yang pertama gerak cepat, yang kedua sadar dan berjaga-jaga. Artinya apa? Kita harus siap selalu. Siap sedia setiap saat. Jadi kalau saudara sudah berdoa, ya berdoa terus. Saudara datang hari ini, besok datang lagi, terus lagi, datang terus lagi. Jangan berhenti datang. Jadi kalau ibadah di tempat ini jam 6, saudara harus datang jam 7, dan jam 8 lebih bagus lagi. Harus bergerak cepat dan harus siap sedia setiap waktu. Jadi kalau kita berdoa belum dapat, berdoa terus. Bapak Ibu kan pernah isi bensin di pom bensin. Nah, di pom bensin itu kan di Pertamina ada tulisan pasti pas. Doa Anda juga harus pas. Pasti Tuhan, pasti Tuhan, pasti Tuhan. Kalau belum dapat pasti Tuhan. Imani. Jadi setiap kali isi bensin Anda bilang pasti pas Tuhan. Amin. Ah, iya, harus begitu. Nah, coba lihat di dalam 2 Tawarik 20 ayat 9. Apa yang mau dikatakan di dalam 2 Tawarik 20 ayat 9? 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ke-9. 2 Tawarik 20 ayat yang ke-9, silakan dibacakan. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru atau berdoa kepada Tuhan di dalam kesulitan kami sampai Tuhan apa? Dengar. Kalau Tuhan belum dengar, ya doa terus. Belum dengar, doa lagi. Belum dengar, doa sampai Tuhan dengar doa kita. Amin. Jadi harus sampai Tuhan dengar, baru kita berhenti. Kalau tidak, doa terus.
Doa terus. Karena itu saya mau kasih contoh begini. Ini Tuhan sudah mau datang, jangan kita banyak bertengkar. Hindari pertengkaran, hindari perselisihan. Amin. Suami istri itu kawin baru 1 tahun. Ribut, bakalai terus setiap hari. Akhirnya istrinya nggak kuat. Istrinya bilang begini, aduh, saya tinggal di rumah mertua ini, saya kawin sama si Joni ini, kok siksa diri saya. Saya mau nangis di sini nggak enak kalau menangis di rumah mertua. Lebih baik saya pulang. Saya mau menangis di rumah bapak dan ibu kandung saya. Maka pulanglah si Noni ini ke rumah ayah dan ibu kandungnya. Sampai di muka rumah dia bilang, aduh, kalau saya masuk ke rumah orang tua saya menangis. Tidak. Karena waktu saya kawin dengan si Joni, mama papa saya nggak setuju. Saya menangis di sana nggak enak, menangis di sini nggak enak. Pertanyaan saya, di mana tempat menangis yang paling bagus? Di mana? Di kuburan. Si Noni ini apa yang terjadi? Dia datang di tempat persemayaman mayat Adi Yasa. Seperti itu kira-kira. Jadi datanglah si Noni ke sana, ke Adi Yasa, dia menangis di situ. Begitu masuk, wah dia cari dulu. Wah, ini kebetulan ada opa dari Manado, 85 tahun meninggal. Dia datang di situ, wah ini aja tempat paling bagus. Dia datang ke sana lalu dia tersungkur menangis, wah menangis di situ dia. Nah di sini kan ada 2 orang ternyata. Waktu dia menangis ada ibu-ibu 2, ibu-ibu muda. Sana 1, sini 1 menangis. Jadi waktu dia menangis ada 2 orang wanita di situ. Dia jadi heran. Loh ini siapa kok menangis? Sudah deh, nggak usah menangis deh. Semakin dilarang dia semakin menangis. Waduh, menangis. Sudahlah adik muda, nggak usah menangis. Memang suami kita namanya si Aliong ini memang kurang ajar. Sudahlah nggak usah menangis. Saya tahu adik muda ini yang paling tersiksa gara-gara suami kita meninggal. Adik jadi begini. Jadi mereka kira ini yang datang ini istri yang ketiga. Menangis, menangis. Akhirnya sudah dek, gak usah menangis dek. Tadi kita sudah rundingan. Si Aliong ini kan orang kaya di sini di Sulawesi. Sudah gini aja. Bagaimana kalau ada tanda tangan ini kita kasih 5M. Mau. Tanda tangan bu, kasih 5M. Tapi ingat, tanah yang ada di Bulu Lawang itu jangan kamu ambil alih lagi. Cukup dengan 5M, cukup. Gara-gara menangis dapat 5M. Jadi kalau Anda besok tidak ada kerjaan, cari di mana ada orang mati, Anda menangis di situ. Anda dapat 5M. Ya toh? Jadi yang kedua ini Anda harus bergerak cepat. Yang ketiga mari kita lihat apa yang dapat kita pelajari dari Injil Matius pasal yang ke-24 ini. Yang ketiga kita lihat di sini di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-80. Injil Lukas 1 ayat yang ke-80, silakan dibaca salah seorang di tempat ini. Kembali lagi Lukas 1 ayat yang ke-80. Apa yang bisa kita pelajari dari waktu yang dipersingkat ini? Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Adapun anak itu, siapa anak itu? Siapa? Yohanes Pembaptis. Dikatakan Yohanes Pembaptis di tempat ini. Adapun Yohanes Pembaptis itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Bukan cuma tubuhnya bertambah besar, bukan cuma pikirannya yang bertambah besar, bukan cuma ototnya yang bertambah besar, tetapi rohnya makin kuat. Tuhan mau menjelang kedatangan Tuhan ini kita punya roh yang kuat. Manusia itu ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Ini kalau lapar perlu dikasih makan. Kalau tubuh lapar perlu dikasih makan. Apa makanan tubuh itu? Capcay, sate, puyung hai, ya toh? Apalagi sioke, sioba, bakwan, bakmi, ya toh? Itu makanan tubuh. Kita makan kita jadi sehat. Ada juga makanan jiwa. Kalau jiwa lagi nggak enak, kita harus kasih makan. Apa makanan jiwa itu? Apa?
jalan-jalan ke Nongko Jajar, beli pisang di situ, jiwa jadi senang. Atau jalan-jalan ke pantai selatan. Nah ini saya ini banyak undangan di Malang Selatan, sampai sekarang belum keturutan. Terlalu jauh. Tapi Tuhan mau kita layani dengan baik. Jadi ada makanan tubuh, ada makanan jiwa, ada makanan roh. Apa makanan roh itu? Matius 4 ayat yang keempat. Itu makanan roh yang terbaik. Matius 4 ayat yang keempat, silakan dibacakan. Roh ini harus diberi makan supaya menjadi kuat. Injil Matius pasal 4 ayat yang keempat. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iya, firman Tuhan. Jadi kita harus banyak-banyak makan firman Tuhan. Nah, saya tadi katakan saya ini bukan dari orang percaya tadinya. Saya dari kepercayaan leluhur. Jadi suatu hari saya sakit. Waktu saya sakit itu saya dibawa orang tua saya dari Sulawesi, ini ceritanya, dibawa ke Palu. Dari Palu dibawa ke Makassar. Dari Makassar dibawa ke Surabaya. Dari Surabaya dibawa ke Denpasar, Bali. Katanya ada dokter bagus di situ. Dari Bali saya dibawa ke Pondok Indah, Jakarta. Itu waktu itu baru pertama kali rumah sakit itu dibangun di Pondok Indah, rumah sakit Pondok Indah. Nah, yang nangani saya ini karena sudah terlalu keliling-keliling, dokter juga bingung cari penyakit saya. Yang nangani saya 13 dokter. Sekali buka resep itu sekali minum 11 biji. Jadi kalau 11 itu kali 3, 33. Saya tanya kepada Bapak Ibu, ada yang pernah minum obat sekali 11 biji? 11 Bu. Wah ini opo 11 ini. Aku dikasih minum teler, nggak jadi sehat, jadi teler. Akhirnya karena nggak sembuh orang tua, dokter bilang sudah bawa pulang, sudah ini Anda bawa pulang sudah di sini nggak ditemukan sakitnya, bawa pulang. Waduh makin lemah saya, mungkin sudah tidak kuat lagi. Akhirnya jam 2 subuh waktu saya bangun tidur, saya dibawa pulang, lalu tengah malam jam 2 itu dini hari. Makanya saya sekarang bentuk doa itu namanya dini hari, dari situ. Saya jam 2 saya bangun, tiba-tiba jam 2 itu saya lihat di depan saya ini ada orang sakit. Kurang lebih 12 orang sakit. Lagi didoakan oleh hamba Tuhan, mendoakan saya begini-begini. Nah, saya kan pingin sembuh. Akhirnya saya berdiri paling pojok. Waktu tangan Tuhan itu, hamba Tuhan ini menopangkan tangan 1, 2, 3 dan pas di kepala saya, suara itu datang berbunyi begini. Anak ini tidak akan sembuh kalau tidak masuk kolam baptisan. Jadi kesembuhan saya tidak tergantung obat. Waktu saya dibaptis, nah itulah kesembuhan sesungguhnya. Dan saya bertobat, terima Yesus sampai sekarang. Jadi Tuhan suruh saya kemana, saya bergerak. Amin. Kita harus bergerak cepat. Yang ketiga tadi, kita harus punya roh yang kuat supaya kita bergerak cepat. Kalau kita punya roh yang kuat, kita mendoakan orang itu bisa tertolong. Amin. Saya ingin kasih contoh, keponakan saya ini datang sama saya suatu saat. Dia perempuan. Dia datang kepada saya, dia bilang, "Om, tolong doakan saya." Kenapa? Saya ini mau ujian, saya jarang ke sebelah sini ya. Kasihan ibu-ibu sini nangis. Jadi, "Om, tolong doakan saya dong." Kenapa? Saya ini mau ujian skripsi S1. Kapan? Besok. Yang tes 5 dosen. Yang ngetes saya itu 5 dosen, Om. Tolong. Ya oke, saya doakan dia pergi ujian skripsi, dites oleh berapa dosen? 5 orang dosen. Apa yang terjadi? Begitu malamnya saya ketemu ponakan saya tanya, bagaimana kamu tadi ujian? Enggak, waktu saya ujian tadi itu terjadi mujizat. Loh, kok bisa? Iya. Waktu saya ujian, apa yang terjadi? Dosen perempuan saya itu tanya, "Kamu dari mana?" "Saya dari Sulawesi." "Tinggal di mana?" "Saya kos di sini." "Kos di mana?" "Di dekat Ubaya Tenggilis." "Oh, kamu kos dengan siapa?" "Saya kos
dengan cece saya, kakak saya yang perempuan. Terus orang tua kamu di mana? Di Manado. Oh, jadi bapak kamu di Manado ya? Iya, bapak lagi di Manado. Buka apa? Usaha toko. Oh. Jadi kamu di sini kuliah, kos dengan kakak kamu, lalu papa kamu itu di Manado, buka usaha di situ. Terus bagaimana dengan mama kamu? Waktu ditanya mama kamu, keponakan saya, wah, nangis dia, jerit-jerit. Menangis anak gini, menangis. Nangis. Loh, kok kamu kok menangis? Aku kan cuma tanya mama kamu di mana, dia nangis. Dia bilang, aduh, mama baru meninggal 2 hari yang lalu. Oh, dia menangis. Dosanya nggak kuat, ikut menangis. Gara-gara menangis, satu dosen menangis, yang 4 ikut menangis. Dosen laki juga ikut menangis. Sudah mereka rundingan, kasih dia lulus nilai A. Bayangkan doa kita itu loh. Tidak tanpa ditanya masalah ini skripsi mau diuji, hanya menangis. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak mau besok ujian, cari saya. Kita doakan biar ibu guru menangis. Amin. Dapat nilai A. Kasih tepuk tangan dulu. Haleluya. Yang terakhir, apa yang kita harus lakukan menjelang Tuhan yang akan datang? Lukas pasal yang ke-7. Lukas 7 ayat 44, 45 dan 46. Silakan dibacakan ayat yang terakhir. Lukas pasalnya yang ke-7 ayat 44 sampai 40. Ya. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi." Ya, yang keempat yang harus kita kerjakan adalah kita harus siap ketika Tuhan butuhkan kita. Amin. Harus hadir. Seringkali kita tidak mendapatkan sesuatu karena kita tidak pernah hadir ketika Tuhan butuh kita. Coba kita lihat di dalam ayat ke-44. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, Simon, Petrus, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air. Engkau tidak kasih aku minyak. Engkau tidak mencium aku. Coba lihat perempuan ini. Ketika aku memerlukan air, dia hadir di situ. Aku butuh minyak, dia hadir di situ. Aku butuh ini, dia hadir di situ. Mana murid-muridnya? Enggak ada. Ketika Tuhan butuh kita, kita harus hadir. Jadi kalau besok minggu akan datang di tempat ini ada ibadah, Tuhan butuh Anda. Anda harus hadir. Ada ibadah kaum wanita di tempatnya, Tuhan butuh Anda. Anda harus hadir. Minggu yang lalu saya ditelepon, Pak Chandra, ini si Ibu Aicu meninggal. Oh meninggal, di mana? Di Sukosari Bondowoso. Waduh, saya kenal suaminya, saya kenal anak-anaknya. Saya juga sibuk kerja di kantor. Saya bilang, siap, saya datang. Saya ajak teman-teman, ayo ada yang mau ikut? Enggak ada yang mau ikut, kena PP. Jadi saya berlangsung, balik. Kenapa kita harus hadir di situ? Karena mereka butuh kita. Seringkali kita tidak mendapat berkat karena apa? Ketika kita diutus ke sana, ayo buka gereja di situ, ayo buka gereja di situ. Kita berlambat-lambat, tidak bergerak. Akhirnya orang lain yang dapatkan tempat itu. Kita song. Karena saat dibutuhkan, kita tidak pernah hadir. Coba kita hadir. Tuhan memberkati kita. Memang ada persoalan, ada pergumulan, ada masalah. Tetapi Tuhan tolong kita. Ketika kita hadir, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saudara. Bulan yang lalu saya diundang khotbah di salah satu persekutuan doa. Waduh, waktu itu gigi saya sakit sekali. Sakitnya luar biasa. Akhirnya saya datang. Saya datang ke tempat itu. Saya datang ke dokter dulu. Saya pikir masih orang Manado yang masih dapat Riki ini waktu masih dapat Riki. Saya datang, saya antri. Waduh ternyata
namanya dokter gigi meskipun antri 4 orang itu lamanya luar biasa ya. Ya Bu ya, 4 orang antri yang luar. Sudah jam ibadah, waduh gigi masih sakit. Sekarang saya tanya, Anda pilih mana? Dokter gigi atau pelayanan? Dokter gigi atau pelayanan? Saya bilang, aduh pelayanan nunggu saya harus ada ini, tapi gigi sakit gimana khotbahnya gitu loh. Ya kan, persoalan juga nih. Saya tinggalkan dokter itu, saya lari ke situ. Sampai di situ, wah puji-pujian sementara dinyanyikan. Apa yang terjadi? Begitu naik mimbar, gigi itu sembuh. Sampai sekarang. Iya, jadi Tuhan itu selalu tolong saya. Ada lagi kesaksian, ada banyak. Kira-kira 8 bulan, ini 8 bulan yang lalu, saya itu ke kamar mandi jam 9 malam. Tiba-tiba waktu mau sikat gigi, waduh, apa kok keluar dari, mohon maaf, dari belakang ini, darah tok isinya. Darah tok, kaget tuh kok tiba-tiba darah tok di kamar mandi. Waduh, saya juga, ya, namanya juga, ya takut juga gitu. Kok darah. Akhirnya besok pagi saya cek ke dokter, waduh Pak, lambung Bapak ini ada masalah kronis. Jadi satu-satunya yang bisa menyembuhkan lambung Anda ini, Anda harus di endoskopi Pak. Baik dari atas atau dari bawah, itu di center. Sakitnya itu di mana? Berapa Pak biayanya? 8 juta. Wow, 8 juta saya cari Pak Yohanes mau utang, tapi nggak ada beliau. Lari dia. Nggak tahu kemana. Akhirnya, wah 8 juta, terus gimana ya? Aduh 8 juta kok mahal sekali. Iya, memang alatnya itu mahal. Karena harus ada pembiusan dulu. Terus nggak ada jalan lain nggak? Nah, kita kan sukanya cari gratisan gitu tuh, kalau ada cari gratis. Iya toh? Iya kalau ada gratis ya enak. Saudara perlu kalau suruh milih bayar atau gratis Bu? Gratis ya. Tapi gratis tuh makan waktu loh. Teman saya ini barusan dia punya cucunya tuh lempar itu apa namanya biji kacang hijau masuk ke sini Pak. Waduh sakitnya luar biasa, dia lari ke dokter. Begitu lari ke dokter, dokter bilang begini. Di center ini dalam, terlalu masuk, kacang hijau terlalu dalam. Saya bisa selesaikan dalam waktu 15 menit. Cengkel tarik kembali, tapi bayar sangat jauh, 3 juta. Waduh 3 juta cuma keluarkan kacang hijau itu 1 biji itu. Ada cara lain dok, ada, apa gratis. Anda milih mana? Milih gratis. Kalau gratis gimana? Kalau gratis gampang. Anda pulang dari sini besok pagi, Anda tetesi air 2 sendok, lalu Anda jemuran ini. Sore lakukan tetes 2 sendok, jemuran. Tunggu 2 minggu, kecambahnya keluar, Anda tinggal tarik. Itu kalau milih gratis Pak, 2 minggu kelar. Nah kita suka gratis. Jadi saya ke dokter Uner, dokter bilang begini aja, daripada Bapak bayar 8 juta, lebih baik ikut BPJS. Nah saya kan gak pernah ke BPJS, saya ada kartu BPJS. Ya oke lah, saya coba ke BPJS. Wih, minta ampun. Antri 179. Waduh, ini baru dipanggil 15, mau sampai kapan di sini nih? Waduh, soro gitu. Terus ya opo sakit tapi antri begini kan susah gitu. Nah sekarang saya kembali tanya Pak, pilih gratis atau pilih ya toh? Saya duduk, kalau hamba Tuhan tuh enaknya apa? Berdoa saja Tuhan jawab. Tuhan bagaimana ini? 179 ini baru masuk nomor 15. Saya duduk, berdoa duduk. Saya cari tempat yang agak sepi, saya berdoa di situ. Datang seorang ibu, Bapak mau kemana? Om mau kemana? Ini orang seberang loh, Om mau kemana? Saya bilang saya mau masuk cek, ini perut saya nggak enak ini. Nah, tadi waktu saya masuk, saya ambil 2 nomor antrian. 1 buat saya, yang 1 nggak tahu buat siapa. Itu buat saya tuh, buat saya. Bawa sini. Oh iya. Nanti kalau saya sudah masuk, Anda masuk. Oh iya, puji Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu. Jadi ibu ini masuk ke dalam, begitu masuk ke dalam, saya masuk. Pak Chandra ini gini, kita siapkan dulu alatnya, gini. Oh iya, oke. Tunggu di luar ya, tunggu. Saya tunggu kurang lebih 15 menit, saya dipanggil, Pak Chandra silakan masuk. Silakan, gimana Pak dokter, sudah bisa masuk? Alatnya rusak Pak. Pulanglah saya, terus kapan Pak bisa selesai? Coba bulan depan.
1 bulan lagi, iya. Ini perbaiki mesin cukup rumit. Memang ini mesin kayak begini kan nggak bisa sembarangan. Butuh waktu 1 bulan. Terus gimana? Nanti bulan akan datang Bapak telepon lagi. Saya telepon lagi. Jadi sebelum ke sana saya telepon. Gimana Bu, suster? Alatnya masih rusak. Terus gimana? Tunggu 2 minggu lagi. Sampai sekarang saya tidak datang. Saya sembuh. Amin. Tidak perlu. Jadi yang ketiga ini, Anda harus siap ketika Tuhan membutuhkan Anda. Ayat yang terakhir, Mazmur 56 ayat 9. Mazmur 56 ayatnya yang ke-9. Ini ayat yang terakhir. Mazmur 56 ayat yang ke-9, silakan dibaca bersama-sama. Salah seorang membaca buat kita ya. Mazmur 56 ayat yang ke-9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Ya, Mazmur 56 ini bilang begini, 56 ayatnya yang ke-9. Sengsaraku engkaulah yang, jadi kita ini meskipun bergerak cepat dengan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan dengan berbagai macam tantangan itu, Alkitab bilang sengsara orang percaya itu dihitung oleh Tuhan. Ibu gembala mungkin lupa menghitung sengsara kita, Bapak gembala mungkin lupa menghitung sengsara kita, kapan kita menangis, kapan kita dimarahin orang ketika melayani, tapi Tuhan hitung sengsara kita. Ada hitungannya. Anda kesini berapa kali, Anda menangis, Anda berdoa, saya mau katakan Tuhan hitung sengsara kita. Bukan cuma dihitung, dikatakan di sini air mata kita apa? Ditampung. Ditampung. Kita dimarahin istri kita, kita menangis, terbalik ya. Istri yang marahi kita gitu. Kita tercurah air mata kita ditampung. Nanti pulang ke surga kita lihat air mata kita sudah berapa banyak. Kita kan nggak pernah ngukur air mata yang tercurah, tapi Tuhan tampung. Ya. Dan kalimat yang selanjutnya berkata, bukan cuma itu, semuanya itu apa? Didaftarkan, ada daftarnya. Kapan kita dikhianati orang, tanggal berapa bulan, kita lupa semuanya itu. Tapi Tuhan hitung. Karena itu mari, yang pertama apa tadi? Bergerak cepat. Yang kedua? Iya, yang ketiga? Miliki. Yang keempat, kita harus siap ketika dibutuhkan. Hari-hari ini beras naik, ya toh? Iya, anak saya kan jualan beras. Jadi dari 60 ke 70 Pak sekarang Pak. Bahkan sumo sudah nggak ada di pasaran. Anda keliling sumo sudah nggak ada. Ya betul ya Bu Jita ya, sudah nggak ada sumo. Sumo nggak ada, itu Sania juga naik. Aduh. Tapi orang percaya harus selalu memperkatakan firman. Sesuatu yang baik diperkatakan. Karena perkataan kita itu penting. Amin. Penting. Saya kasih contoh terakhir. Ada orang Jawa, orang Surabaya pergi merantau ke daerah saya. Namanya Pak Nur. Pak Nur pergi merantau jualan bakso di situ. Setelah sekian bulan jualan bakso di situ, dia maju baksonya, lalu dia bertetangga dengan orang di sekitarnya. Nah, suatu saat Pak Nur ini bertamu ke tetangga, namanya Pak Edi. Dia datang ke Pak Edi, ayo ngobrol di sana, ngobrol sini, makan pisang goreng pakai rica, itu. Di sana kan kalau pisang goreng pakai rica ya. Nah, kita pernah adakan tuh di tempatnya Bu Juwita, Bu Rahel ini, makan pisang goreng pakai rica. Makan sana, setelah selesai pulang, Pak Nur pamitan sama Pak Edi. Pak Edi, ini sudah maghrib, saya mau pulang. Pak Edi bilang, jangan pulang dulu Pak Nur. Kenapa? Ini anjing saya, asu itu jenenge asu itu. Ini sudah 3 minggu sakit. Loh, coba tolong doakan dulu. Loh, suruh doakan Pak Nur. Pada Pak Nur orang seberang juga. Tolong pegang-pegang ya, apa caranya asu saya ini sembuh. Karena asu saya, anjing saya ini sudah saya bawa kemana-mana tidak sembuh-sembuh. Coba tolong. Akhirnya kasihan sama si anjing ini, Pak Nur gendong. Lalu di apa namanya kepalanya itu, elus-elus ya. Nah, karena Pak Edi kan nggak ngerti bahasa Jawa, jadi dia hafalkan apa katanya Pak Nur, dia hafalkan. Kira-kira begini, saya kan bukan orang Jawa. Su asu, kon
karep urip, uribo, kate mati, mati yo gitu kira-kira gitu. Suasu itu. Habis itu pulanglah Pak Nur. Apa yang terjadi Bapak Ibu? 3 minggu kemudian, apa yang terjadi? Ini Pak Edi kangen sama Pak Nur karena anjingnya sudah sembuh. Wah, anjing saya gara-gara suasu tadi sembuh. Dia datang cari Pak Nur. Dia datang ke rumahnya, loh kok tutup? Tapi jendelanya buka. Dia loncat pagar. Waktu aduh, kasihan Pak Nur terbaring, tergeletak di ranjangnya. Apa yang terjadi? Jangan tertawa dulu. Apa yang terjadi? Waduh, kok sakit ini Pak Nur ini? Saya bawa ke dokter, nggak punya kendaraan. Saya doakan aja. Apa doa yang tadi? Suasu, kon kata urip, uribo, kate mati, mati. Oh. 3 hari kemudian Pak Nurnya sembuh. Mari kita berdoa, haleluya. Kita naikkan Yesus selalu menolong kita, Tuhan selalu menolong. Tolong dibantu Pak Wimpi. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Ayo kita bergerak cepat, Tuhan akan segera datang. Jangan main-main dengan waktu yang ada ini. Amin. Akan selalu Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. biar musik saja. Tuhan mau hari ini kita bersiap sedia. Tuhan segera akan datang. Waktunya sudah terlalu singkat Bapak Ibu. Karena itu Tuhan mau kita bergerak cepat. Jangan malas, jangan malas, jangan malas. Tuhan tidak mau orang malas, Dia mau orang yang bergerak cepat. Bergerak cepat, bergerak cepat. Tuhan sudah dekat, sudah di ambang pintu dan Dia akan segera datang. Anda yang mau bergerak cepat, angkat tanganmu. Haleluya. Tuhan Tuhan akan segera datang. Tolong kami Bapak, tolong kami. Haleluya. Kita naikkan lagu ini kembali, haleluya. Musim akan selalu berganti. Haleluya. Tuhan tetap abadi,
Sungguh kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biar kami boleh semakin hari dimengerti oleh firman dan hati kami boleh dikuatkan Tuhan. Biar firman yang kami dengar pada pagi hari ini boleh bertumbuh di dalam hati kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman pada pagi hari ini. Engkau berkati dalam pelayanannya, biar semakin hari Engkau perkenankan boleh menjadi berkat. Dan terlebih apapun Tuhan, dalam kehidupannya Engkau selalu berikan yang terbaik ya Bapa. Engkau berikan kesehatan, kekuatan dalam kehidupannya, dalam keluarga, terlebih dalam pelayanannya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur dan sebentar kami akan jalankan persembahan kami yang kedua. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi, biar Engkau berkati berlipat kali ganda. Engkau berkati hamba-Mu yang menjalankan dan hamba-Mu yang mengelolanya. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Kami naikkan doa kami, ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita memberikan persembahan, kita dengar persembahan dari sekolah minggu.
Tepuk tangan untuk boyband kita. Karena semua sekolah minggu di sini laki-laki semua. Cewek-ceweknya masih produksi. Mari kita persiapkan persembahan kita. Kita pujikan Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, saben dina dina wangi Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, saben dina dina wangi Gandol Gusti. Atas persembahannya Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan memberkati kita dengan limpahnya, amin. Monggo saya nyanyi. Kita dengar pengumuman pagi hari ini. Sebentar kita akan jemaat di tempat ini diundang oleh keluarga Ibu Tuti untuk beribadah di rumah barunya. Kita semua langsung menuju ke sana setelah ibadah di tempat ini. Kemudian hari Selasa ada ibadah menara doa dimulai jam 6 sore. Kemudian hari Minggu kita beribadah di tempat ini dimulai jam 6 pagi. Ada tamu dari Malang, ya Ibu Ike. Ada tamu dari Malang dan kemudian jam 6:30 dilanjut ibadah sekolah minggu.
Demikian pengumuman pada pagi hari ini. Mari kita mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kami berterima kasih atas pelayanannya Bapak Ibu Saudara dari Sidoarjo. Tuhan memberkati dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita semuanya, diberkati nggih Bapak Ibu. Kita semua diberkati, puji-pujian, diberkati firman oleh Tuhan. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bagi berdiri. Shalom, shalom. Tuhan, Kau sudah memimpin ibadah raya dari awal pertengahan pada akhirnya. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami dengar pagi hari ini boleh memberikan kekuatan bagi kami segalanya. Terlebih boleh memotivasi kami untuk kami lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau pagi hari ini, leader singer, baik yang melayani musik, LCD, terlebih hamba-Mu yang melayani firman dan yang melayani persembahan. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini untuk jemaat-Mu yang saat ini tidak dapat datang karena sakit. Kami berdoa untuk Pak Juwito yang saat ini ada di rumah sakit RKZ. Tuhan, kami berdoa di sini tapi Engkau hadir di sana Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong, Tuhan berikan kesembuhan sehingga dengan tubuh yang sehat Pak Juwito boleh kembali lagi setia kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada sampai hari ini dan pertolongan-Mu senantiasa nyata dalam setiap kami yang meminta kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga berdoa pagi hari ini kiranya Engkau memberkati Tuhan bangsa negara kami yang kami cintai. Biarlah Engkau akan tolong Tuhan bangsa kami. Biarlah Engkau berkati bangsa ini Tuhan. Shalom bangsa Indonesia. Biarlah berkat Allah tercurah atas bangsa Indonesia. Terlebih kami berdoa untuk para pemimpin kami. Biarlah Engkau tolong Tuhan dari Presiden, Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota, Muspika, Kepala Desa, RT, RW, DPR, MPR di seluruh Indonesia. Tuhan berkati supaya mereka bekerja untuk rakyat, jauhkan dari segala korupsi. TNI, Polri, Tuhan boleh mengamankan Indonesia. NKRI tetap berdiri teguh. Tuhan Yesus, rencana pemilu Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan kiranya Engkau memberkati Bapak Ibu Chandra dan rombongan. Tuhan, apapun yang sudah diperbuat kami percaya Tuhan yang menghitung semuanya Bapak, dan Tuhan akan memberkati dengan luar biasa.
Berkati Tuhan Pak Chandra yang Tuhan seringkali pelayanan keluar kota, berikan kekuatan yang ekstra. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, karena Engkau berkati kami segalanya pagi hari ini, dan Engkau akan tolong kami. Kami mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita tadakan hati dan tangan kita untuk minta berkat dari Tuhan. Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat damai, sukacita, terlebih berkat mujizat terjadi atas kami. Mulai sekarang ini sampai selama-lamanya, kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, katakan bersama amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Terima kasih.